Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kali ini kita akan membahas bisnis plan yang kita buat, yaitu adalah lampion. Kelompok ini beranggotakan Kaila Auradelia, Lamosta Haris, Muhammad Lazuardi, dan saya sendiri Muhammad Hafiz Saimi. Kita beralamat di Jalan Prima Raya nomor 39 Blok 2, Rawamangun, Jakarta Timur. Bab 1. Aspek umum. Latar belakang. Hiasan rumah merupakan salah satu jenis barang yang seringkali digunakan untuk mempercantik rumah agar terlihat indah. Ada banyak sekali ragam hiasan rumah yang menunggu untuk dipuji karena keindahan dan keunikannya yang selalu memanjakan mata. Salah satu hiasan rumah yang sangat menarik perhatian yaitu lampion hias atau yang sering disebut dengan lampion. Lampion biasanya diletakkan di sudut-sudut tertentu agar nilai estetika suatu rumah atau suatu tempat akan semakin terlihat. Nah, lampu hias juga tidak semuanya polos atau hanya memiliki satu warna. Ada banyak bentuk lampu hias yang sudah tersebar dan menghiasi banyak tempat. Bentuk-bentuknya juga tidak kalah unik dengan hiasan rumah yang lainnya. Ada yang berbentuk kotak, tabung, bola, bahkan piramida. Lalu dari bentuk-bentuk tersebut akan dihiasi dan menjadi lampu hias berkarakter unik dan lucu. Lampu hias yang seperti inilah yang menjadi incaran banyak orang karena keunikannya yang tidak akan membuat orang-orang bosan untuk melihatnya dan justru akan semakin tertarik. Namun, kami berusaha untuk berinovasi lebih dengan tujuan menarik lebih banyak konsumen. Kami tidak hanya memproduksi lampu hias dengan motif lucu, tapi juga dengan motif yang keren demi menarik perhatian konsumen pria. Lampu hias yang kami buat juga memiliki bahan penting yaitu benang dan juga sensor cahaya. Dengan cara yang mudah dan sederhana, kami bisa membuat lampu hias dengan tampilan yang unik dan indah. Nah, ini adalah profil usaha atau perusahaan kami, yaitu nama usahanya adalah HiQ. Badan usahanya firma, jenis usaha yaitu adalah manufaktur, tempat usaha Komplek Industri Rawamangun, dan ini adalah logo kami. Ya. Visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan kami adalah menjadikan lampion menjadi suatu produk yang bernilai sebagai penghias rumah ataupun kamar tidur dengan kreativitas dan inovatif yang disukai oleh semua kalangan masyarakat. Misi perusahaan yaitu memberikan konsumen kualitas produk yang terbaik, terus mengembangkan produk agar lebih menarik dan unik, menghadirkan produk-produk kreatif dan inovatif, dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Nah, ini adalah struktur organisasi yang telah kita buat dan telah kita susun. Bab 2. Aspek produksi. Deskripsi produk. Lampion yang kami produksi merupakan jenis kerajinan tangan tanpa alat atau mesin yang membantu proses produksi. Alasan kami memilih untuk memproduksi produk ini adalah karena menarik perhatian banyak orang dengan keunikannya. Produk kami menggunakan benang jahit sebagai bahan utama lampion. Benang jahit mampu bertahan lebih kuat dari kertas, warnanya tahan lebih lama dan juga mudah dibentuk. Rencana produksi. Kami merencanakan produksi selama 5 bulan sebagai berikut. Pada bulan pertama kami memproduksi 5 buah, bulan kedua juga 5 buah, bulan ketiga 13 buah, bulan keempat 15 buah, bulan kelima 10 buah, dan dengan total produksi selama 5 bulan yaitu 48 buah. Kebutuhan bahan baku dan peralatan. Kebutuhan bahan baku untuk memproduksi lampion yaitu 2 buah benang jahit dengan harga satuan 3.500 dan total harga 7.000, 1 buah bola dengan total harga 20.000, 1 meter kain flanel dengan total harga 14.000, 1 buah lem fog dengan harga 9.000, 1 buah lampu 15 watt dengan harga 40.000, 1 buah sensor cahaya dengan harga 75.000 dan dengan total harga 165.000. Kebutuhan peralatan untuk memproduksi lampion yaitu ada 1 buah gunting dengan harga total 10.000 dan 2 buah kuas dengan harga satuan 7.500 dan total 15.000, dan total untuk kebutuhan peralatan memproduksi lampion yaitu 25.000.
Rencana proses produksi. Pertama, lilitkan benang pada bola sampai menutupi seluruh permukaan. Kedua, oleskan lem pada sekujur bola yang sudah tertutupi benang dengan kuas. 3. Gantung bola dan diamkan sampai lem mengering. 4. Lubangi bagian atas bola menggunakan gunting dan kempiskan bola. 5. Keluarkan bola yang sudah mengempis. 6. Hubungkan lampu dengan sensor cahaya. 7. Masukkan lampu ke dalam bagian lampion yang sudah dilubangi tadi. 8. Hias menggunakan kain flanel sesuai selera. Rencana proses quality control. Berikut ini adalah proses quality control yang akan dilakukan, yaitu memastikan seluruh bola tertutupi benang, memastikan benang yang melilit bola tidak renggang, memastikan benang dilem secara merata. Kemudian rencana pengembangan produksi. Rencana pengembangan produksi yang akan kami lakukan adalah mengembangkan produk agar lebih kreatif dan menarik, membuat lebih banyak ragam lampion agar disukai semua kalangan. Lalu bab 3, aspek pemasaran. Deskripsi pasar. Yang pertama, calon konsumen. Laki-laki dan perempuan 13-40 tahun yang memiliki selera estetika. Jangkauan pemasaran masih di dalam wilayah DKI Jakarta. Situasi persaingan, pesaing langsung tidak ada. Pesaing substitusi, penjual lampu hias biasa yang lebih murah. Strategi pemasaran. Yang pertama, bauran pemasaran. Produk lampion atau lampu hias dengan bahan utama benang dan sensor cahaya. Harga produk kami adalah Rp175.000. Promosi melalui online dan poster. Poster dengan banyak 5 buah. Harga satuannya Rp15.000. Dan total biaya pemasaran yaitu Rp75.000. Lokasi usaha kami adalah di daerah Komplek Industri Rawamangun. Kami memberikan gratis ongkir untuk 10 pembeli pertama dan potongan harga untuk pembelian minimal 3 unit. Lalu ada analisis pemasaran. Analisis SWOT, strength atau kekuatannya, kelebihannya, menggunakan bahan benang dan lem fox jadi tidak mudah rusak ataupun patah. Menggunakan sensor cahaya yang membuat produk lebih praktis. Weakness atau kelemahannya, saat proses melilitkan benang pada bola, seringkali putus atau lepas. Lalu opportunity atau peluang, jarang adanya pesaing di pasaran. Lalu threat atau ancaman, ada pesaing substitusi. Analisa STP. Segmenting yaitu laki-laki dan perempuan kisaran umur 13-40 tahun. Targeting, calon konsumen utama kami yaitu laki-laki dan perempuan kisaran umur 13-40 tahun yang menyukai barang yang memiliki estetika. Positioning, rumah indah, rumah dengan lampion berkualitas high Q. Bab 4, aspek sumber daya manusia. Yang pertama, kebutuhan anggota perusahaan. Ada dewan komisaris 1 orang, presiden direktur 1 orang, divisi produksi 4 orang, divisi pemasaran 2 orang, divisi SDM atau sumber daya manusia 1 orang, divisi keuangan 2 orang. Tugas dan tanggung jawab anggota perusahaan. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan. Jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan yang dilakukan oleh direksi. Kewajibannya memberikan nasihat kepada direksi, melaksanakan pengurusan perseroan. Lalu presiden direktur memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif, menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi, memimpin rapat umum, lalu yang divisi produksi, memanajemen atau mengatur semua proses yang berhubungan dengan hasil produk yang diproduksi, sebagai penanggung jawab atas terpenuhinya segala target produksi, menciptakan suasana keselamatan dan kesehatan di area kerja produksi. Selanjutnya, 4.2 Tugas dan tanggung jawab anggota perusahaan. D. Divisi pemasaran. Yang pertama, memproduksi materi pemasaran dan promosi. Yang kedua, memantau dan mengelola media sosial. Yang ketiga, berperan sebagai penghubung media sosial. Selanjutnya yang E, divisi sumber daya manusia. Yang pertama, mengatur cara dan sistem penilaian kerja masing-masing karyawan. Yang kedua, mengatur para karyawan. Yang ketiga, mengembangkan
potensi karyawan dan organisasi. Selanjutnya F, divisi keuangan. Yang pertama, lakukan pengaturan keuangan perusahaan. Yang kedua, melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam program. Yang ketiga, melakukan transaksi keuangan perusahaan. Selanjutnya 4.3, kompensasi. Untuk 5 bulan, Dewan Komisari 1 orang dikali 6.000 dikali 5 bulan, hasilnya 30.000. Selanjutnya Direktur 1 dikali 5.000 dikali 5 bulan, hasilnya 25.000. Manajer 2 orang dikali 3.000 dikali 5 bulan, hasilnya 30.000. Staff 7 orang dikali 1.000 dikali 5.000, hasilnya 35.000. Jumlah gaji untuk 5 bulan sama dengan 120.000. Selanjutnya bab 5, aspek keuangan. 5.1, proyeksi break even point atau BEP. Urayanya sebagai berikut. Gaji 1 orang dikali 6.000, totalnya sama dengan 120. Selanjutnya biaya peralatan, total nilainya 25.000. Biaya pemasaran, totalnya 75.000. Biaya lain-lainnya, totalnya 50.000. Jadi total keseluruhan BEP-nya adalah 270.000. Selanjutnya, proyeksi break even point atau BEP. Biaya bahan baku per unitnya itu 165.000. Selanjutnya harga per unitnya itu 175.000. Biaya bahan baku per unit tadi 165.000. Terus laba per unitnya itu 10.000. Total biaya tetapnya atau TFC-nya itu 270.000. Laba per unitnya tadi 10.000. Jadi BEP per unitnya itu 27 unit. Selanjutnya BEP rupiah. Total biaya tetap atau TFC-nya 270.000. Laba per unitnya itu 10.000 dan harga jual per unitnya itu 17.000. Jadi BEP rupiahnya itu sekitar 4.400.000-an. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.